Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam al atamman al akmalani 'ala al mab'uts rahmatil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah wa syukru lahu tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, memberikan nikmat terbaiknya sehingga kita bisa beribadah dan menjalankan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk ketaatan dan ibadah terbaik akhir zaman adalah menuntut ilmu agama. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah ini, berkat taufik darinya subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian kita membahas hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau adalah seorang sahabat yang banyak memberi memberi inspirasi kepada kita. Di antaranya dalam semangat menuntut ilmu. Dari perjalanan ilmiah beliau, dari proses beliau menuntut ilmu dari Rasulullah SAW, maka kita bisa memetik pelajaran penting dari beliau radhiyallahu an, bahwa menuntut ilmu agama tidak mengenal kata terlambat. Dari mana kita bisa petik pelajaran itu? Di mana Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam itu pada tahun ke-7 setelah hijrah. Tahun ke-7 setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Artinya beliau termasuk yang terlambat masuk ke dalam Islam. Tetapi keterlambatan beliau untuk masuk ke dalam Islam tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang ulama, petinggi dalam hal ilmu, di mana beliau dengan kegigihan beliau, ya, dengan kesungguhan beliau dan fokus beliau dalam menuntut ilmu, beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dua sebab, dan itu harus kita tiru. Yang pertama, kesungguhan dan fokus.
Jadi ilmu itu harus fokus dan tidak boleh dicari, dituntut dengan rasa malas. Pertama fokus, ya. Apa yang membuat kita harus fokus dalam menuntut ilmu agama? Jadi banyak luangkan waktu untuk belajar, fokus, konsentrasi penuh. Di mana ada ungkapan atau kata mutiara yang diungkapkan oleh para ulama, al-ilmu la yu'tika, ya, al-ilmu idza a'taitahu la yu'tika illa ba'dah. Jadi ketika kita mengerahkan semua potensi kita, semua kemampuan kita, waktu luang kita untuk menuntut ilmu, kita kerahkan semua, ya, konsentrasi kita, uang kita, waktu kita. Setelah kita mengerahkan semua potensi, semua kemampuan, ya, untuk menuntut ilmu agama, ternyata ilmu agama hanya memberi dirinya kepada kita separuh. Bayangkan kalau kita menuntut ilmu dan kita kerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, konsentrasi kita, waktu dan uang kita untuk menuntut ilmu, maka ilmu hanya memberi separuh. Bagaimana kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak fokus? Jadi ilmu itu hanya diberi oleh Allah Jalla wa'ala kepada yang sungguh-sungguh, kepada yang fokus, ya. Kemudian dengan niat yang lurus, semata-mata ikhlas karena Allah. Bagaimana caranya ikhlas dalam menuntut ilmu agama? Liraf'il jahl an nafsi, di mana dia belajar agama agar dia tidak menjadi orang bodoh, agar tidak menjadi orang awam. Itu cara untuk meluruskan niat dalam menuntut ilmu agama, bukan untuk menjadi seorang tokoh agama, bukan untuk menjadi seorang ulama, tidak. Ya, tapi semata-mata dia menuntut ilmu agama hanya untuk memberantas, mengikis kebodohan dirinya terhadap agama. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata beliau, raf'il jahl an nafsi. Jadi mengikis kebodohan dari dirinya terhadap agama. Itu cara ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Jadi yang pertama yang kita ambil, ya, inspirasi yang diberikan oleh Abu Hurairah kepada kita adalah di mana untuk mencapai, ya, pencapaian yang tinggi dalam ilmu agama, maka harus sungguh-sungguh dan fokus. Tidak ada kata menyerah. Yang kedua, perbanyak doa. Karena tidak ada yang di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita tidak usah minder kalau kita dari keluarga awam. Tidak ada dari keluarga kita, orang tua kita yang mungkin ulama, tokoh agama, ya, hafal Quran, lulusan pesantren, punya pondok pesantren. Gak usah minder. Dan jangan berkecil hati. Allah sudah takdirkan manusia dengan hikmahnya, dengan rahmat dan hikmahnya. Jadi kita tidak usah minder, tidak usah berkecil hati. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Makanya Rasul SAW bersabda, dari qada illa doa, tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Tahukah para jamaah apa yang membuat Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis berkat doa Nabi SAW? Berkat doa Nabi alaihissalam, sehingga beliau menjadi orang yang sangat kuat hafalannya. Setiap beliau menerima hadis dari Nabi, maka tidak akan beliau lupakan. Jadi kita harus banyak doa. Demikian pula kalau kita pengen jadi kita pengen punya anak yang soleh, anak yang jadi ulama, ya, apapun itu, maka orang tua banyak doa, ya. Kemudian di antara hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah adalah hadis tentang menjaga lisan. Menjaga lisan. Di mana dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pertama, kita bahas sabda Nabi alaihissalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, ada suatu ketentuan. Apabila ada ayat atau ada hadis yang dimulai dengan kata iman, apakah berupa panggilan seperti ya ayyuhalladzina amanu, atau berupa menyebutkan kata iman, yaitu di mana Allah ingin menjelaskan bahwa konsekuensi iman adalah amal. Kalau orang beriman ya amal, jadi menjelaskan konsekuensi daripada iman. Nah, hadis ini dimulai dengan kata iman. Konteks hadis ini adalah di mana kalau Allah ingin menjelaskan dan juga Rasulnya bahwa orang beriman itu harus beramal. Kalau dia tidak beramal, maka dia tidak beriman. Maka iman itu tidak bisa dipisahkan dari amal. Demikian pula amal tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena amal itu adalah bagian dari iman. Ya. Pertama, kita harus memahami apa itu iman. Ya. Iman, ya, iman itu harus mengandung unsur bukan hanya percaya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengkritik pemahaman yang memahami iman artinya percaya, at-tasdiq. Kalau hanya percaya, maka orang musyrik berarti beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena orang musyrik percaya adanya Allah Jalla wa'ala. Percaya bahwa Allah Rabbul Alamin adalah Rabbul Khalaik, Rabbun Nas, Khaliquhum, pencipta manusia, pencipta seluruh makhluk. Percaya mereka. Tapi kenapa orang musyrik itu masih dianggap sebagai kafir, musyrik? Karena mereka tidak memenuhi kriteria iman. Jadi iman itu apa? Al-idza'an wal qabulut tam. Iman itu artinya tunduk dan patuh secara total. Tunduk. Ya, dia harus tunduk, menerima. Menerima, qabul, ud'an, wa qabul. Jadi yang namanya iman itu harus menerima, tunduk dan patuh secara total kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Jadi unsur atau makna-makna yang bersifat substantif, ya, yang bersifat atau
Esensi daripada iman adalah menerima. Menerima bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan mereka tidak menerima. Kemudian, id'an wal qabulut tam. Tunduk. Ya. Tunduk dan patuh secara total dan sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama menjelaskan iman. Apa itu iman? Iman itu i'tiqad bil qalb, meyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi iman itu harus dengan hati, dengan lisan, dengan amal. Kalau tidak dengan tiga ini maka dia sesat. Maka dia sesat. Seperti Murji'ah yang memisahkan antara amal dengan iman. Ya, antara amal dengan iman. Apa namanya? Demikian pula Kullabiyah dan kelompok sesat lain yang mengatakan bahwa iman itu cukup di hati dan di lisan. Maka kita katakan bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Meyakini dan mengucapkan, tapi tidak mau beramal. Iblis meyakini Allah itu Rabbul Alamin. Bahkan dia mengucapkan Rabbi, wahai Rabbku. Dia mengucapkan itu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tapi apakah dia mau sujud? Ketika Allah perintah sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud. Dia enggan untuk sujud. Aba wastakbar. Dia tidak beramal. Apa akibatnya? Kafir, dia tidak beriman. Iman harus diyakini dengan hati. Tidak hanya dengan amal, tapi juga diucapkan lisan. Abu Talib, apakah dia tidak meyakini Islam agama yang hak? Dia meyakini. Apakah dia tidak beramal? Dia beramal. Dia bela dakwah Rasulullah SAW. Dia mati-matian, bahkan siap mati untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu rabbi wassalamu alaihi. Tapi apakah dia mengucapkan ucapan iman? Dia menolak. Dia menolak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia meyakini, padahal dia sangat meyakini Islam agama yang hak. Bahkan dia ingin sekali mengikuti agama Rasulullah sallallahu rabbi wassalamu alaihi. Tetapi dia karena faktor gengsi sehingga membuat beliau enggan mengucapkan la ilallah. Padahal beliau sebuah syair dalam sebuah syair mengungkapkan keyakinan beliau bahwa Islam itu agama yang hak. Ada kecenderungan untuk mengikuti Islam. Beliau mengatakan walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu wa hadara masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammad. Saya yakin betul Islam agama Muhammad itu agama yang hak. Agama yang paling hak, agama yang terbaik. Laulal malamatu aw hadara masabbatin. Kalau saya tidak takut dicela, kalau saya tidak takut dicaci maki oleh masyarakat Arab Quraisy, karena saya ini tokoh masyarakat, disegani, dihormati. Apa jadinya kalau saya ikut keponakan saya? Bukan saya yang pengaruhi keponakan, malah saya yang terpengaruh oleh keponakan saya. Kalau saya tidak gengsi, tidak terhalang oleh faktor gengsi, saya sudah pasti masuk agama Islam. Tapi sampai akhir hayatnya dia itu ucapkan la ilallah. Apakah dia muslim? Kafir. Mengucapkan la ilallah. Salat, zakat, puasa, haji. Tapi semua itu dilakukan dengan penuh kebencian. Orang-orang munafik. Apakah orang munafik itu mukmin? Lah, mereka bukan orang mukmin. Jadi iman itu harus dengan hati, dengan lisan, dengan amal. Siapa yang tidak merealisasikan iman dengan tiga ini, maka dia bukan mukmin. Bukan mukmin secara syar'i di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu, para jemaah, bisa memiliki arti. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, amal. Jadi ketika ada kata iman di dalam Al-Quran dan hadis,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka memiliki dua makna. Perhatikan itu. Makna yang pertama, iman artinya ilmu, yaitu ilmu tentang Allah. Jadi makna maka yu'minu billah, barang siapa yang mengenal dan mencintai Allah, itu maknanya. Ya. Dari mana kata iman maknanya ilmu? Lihat surah Al-Asr. Allah Jalla wa'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Disebutkan kata iman sebelum kata amal. Bolehkah orang beramal tanpa ilmu? Tidak boleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah, yaitu kenalilah Allah, bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Jalla wa ala. Lalu apa kata Allah? Wastaghfir, beramallah kamu. Apa bentuk amalnya? Beristighfar kepada Allah atas dosamu. Ayat ini dijadikan sebagai argumen atau dalil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dalam kitab sahihnya, beliau meletakkan sebuah bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Babul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah Jalla wa ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kenapa iman bisa berarti ilmu juga bisa berarti amal? Karena ilmu dan amal dua saudara kembar yang tak terpisahkan. Dia saudara kembar dia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hatta fal ilmu bin amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu untuk menjaganya dengan amal. Kalau tidak dipadukan dengan amal, maka ilmu akan hilang. Makanya bagaimana kita bisa misalnya hafal, tahu bacaan sholat, karena setelah kita mengetahuinya lalu diamalkan. Ya, orang bisa hafal Yasin, ibu-ibu kenapa? Karena sering baca. Ya, kita bisa hafal surah Al-Kahfi kenapa? Karena sering membacanya di malam atau di hari Jumat. Jadi amal itu cara untuk menjaga ilmu. Nggak boleh orang punya ilmu nggak diamalin, nggak boleh. Itu akan menjadi sebab dia dilempar ke dalam neraka. Ada satu hadis Rasulullah SAW, di mana Abu Hurairah setiap ingat hadis ini beliau pingsan. Pingsan beliau. Siapa 3 orang yang akan dilempar pertama kali ke neraka, yang membuat Abu Hurairah setiap akan meriwayatkan hadis ini beliau pingsan? Yaitu apa? Orang yang alim, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bayangkan orang yang punya ilmu agama, namun tidak mengamalkan ilmunya, dia yang pertama kali dilempar ke dalam neraka. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, al-alimul ladzi lam ya'malan bi'ilmihi mu'adzabun qabla ubadil asnan. Qabla ubadil asnan. Orang yang mengerti ilmu agama tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diadab sebelum penyembah berhala. Kenapa? Karena berat. Orang beramal itu harus didahului oleh ilmu. Kalau dia sudah punya ilmu harus diamalkan. Berarti berat dong. Kalau gitu tidak usah menuntut ilmu. Itu adalah tipu daya iblis. Para jamaah, jangan dipahami ilmu agama itu beban, sehingga kita harus mengamalkannya. Udahlah, jangan tahu hukum. Kalau tahu hukum jadi berat. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Para jamaah, jangan begitu cara memahaminya. Ilmu agama yang maksud adalah mengenal Allah Jalla wa'ala. Yang ujungnya adalah cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah kenikmatan. Kalau kita hanya belajar agama, lalu kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kaidah-kaidah, menghafal mutun, matan-matan, ya. Kemudian juga mendalami ilmu usul tafsir, usul fikih, usul hadis, usul lughah, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ya. Kemudian ilmu-ilmu lain, lelah kita. Tapi ujungnya apa? Mendalami ilmu qiraah sab'ah, qiraah al-ashar. Beberapa riwayat qiraah, riwayat Hafsun Asim, riwayat Warash, riwayat Qalun. Apakah itu semua ilmu agama?
Para jamaah sekalian, ilmu itu ada dua, ilmu agama ada dua. Ada ilmu yang inti, dan ilmu yang sifatnya cabang. Wasail atau wasilah. Ilmu yang inti adalah ilmu yang membuat kita lebih mengenal Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Ilmu tafsir. Makanya setiap orang harus memahami tafsir. Karena dengan dia memahami tafsir, dia mengenal Allah Jalla wa'ala. Karena Al-Quran itu isinya tentang Allah. Sepertiga tentang Allah. Sepertiga berikutnya, ya, sepertiga yang kedua adalah tentang hal yang Allah cintai dan Allah benci dalam bentuk larangan dan perintah, al-awamir wan nawahi. Sepertiga yang berikutnya yang terakhir adalah tentang orang-orang yang Allah cintai, bagaimana nasib mereka di dunia akhirat, dan kisah tentang orang-orang yang Allah benci, bagaimana nasib mereka di dunia dan akhirat. Itu inti Al-Quran. Jadi kita belajar agama untuk lebih mengenal Allah dan mencintainya subhanahu wa ta'ala. Kita juga mempelajari misalnya hadis, misalnya seperti hadis Arba'in. Untuk apa? Untuk lebih mengenal Allah. Apa yang Allah benci, apa yang Allah cintai, amal apa yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan, amal apa yang Allah larang. Jadi orientasinya itu Allah. Orientasinya adalah menggapai ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu kita cari dan menuntut ilmu agama, nggak ada lelahnya. Maka amal pun dituntut bukan suatu beban. Karena amal itu bukti cinta. Lihat Al-Imran ayat 31. Allah Jalla wa'ala menganjurkan, memerintahkan kita beramal sebagai bukti cinta. Karena orang hanya mengklaim cinta tapi tanpa amal. Itu bohong. Ada seorang penyair berkata, kullun yadda'i wasl laila wal laila tuqri dzalik. Ada seorang janda janda kembang di sebuah desa di Yaman. Namanya Laila. Itu semua laki-laki itu menganggap bahwa saya itu pasti akan melamar dia. Karena setiap mereka menganggap bahwa Laila itu pasti menerima cinta atau menerima lamaran mereka. Dan mereka mengklaim bahwa mereka akan menjadi suami Laila. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka akan menjadi suami Laila, menjadi seorang suami Laila yang merupakan janda kembang di kampung itu. Tapi ini kan masalahnya hanya klaim. Pada akhirnya si Laila mengatakan, wal Laila la tuqiru dzalik. Laila membantah, siapa yang pernah melamar saya? Gak ada itu. Tidak ada seorang pun laki-laki yang melamar saya, dan saya belum pernah menerima lamaran itu. Jadi kalau klaim boleh klaim, tapi buktikan. Jadi orang boleh mengaku hamba Allah, boleh mengaku umat Rasulullah SAW, tapi buktinya apa? Kalau Anda hamba Allah, buktikan dengan tauhid. Kalau Anda umat Rasulullah SAW, buktikan dengan mengikuti sunnahnya. Itulah konsekuensi daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Jadi kita ini harus beramal, bukan beban, tapi sebagai bukti cinta. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikanlah, lihat, buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan beramal. Dengan beramal, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian beramal dengan dasar cinta kepada Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita memahami ilmu dan amal dari aspek itu, dari sudut itu, nikmat rasanya. Kita haus terhadap ilmu agama. Dan kita akan menikmati amal. Bukan lagi ilmu menjadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang kita anggap berat, amal pun beban. Tidak. Ya. Jadi mana iman, artinya ilmu atau amal. Dalam surah Al-Mujadalah, Allah menghadirkan kata iman, artinya apa? Menghadirkan kata iman, artinya apa? Ilmu, artinya amal. Di surah Al-Asr, kata iman, artinya ilmu. Ilal ladzina amanu, yaitu kecuali orang yang berilmu. Wa amil salihat, dan beramal saleh. Di surah Al-Mujadalah, Allah menyebutkan kata iman, artinya apa? Artinya amal. Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beramal di antara kalian. Tapi Allah katakan apa? Walladzina amanu minkum. Allah angkat derajat orang yang beriman. Maknanya yang beramal. Dari mana dipahami kata iman di sini maknanya amal? Karena setelah itu Allah katakan walladzina utul ilma darajat, dan orang yang memiliki ilmu. Selalu ilmu dan amal disebutkan secara beriringan. Apa makna iman kepada Allah? Artinya, iman kepada Allah apa artinya? Artinya cinta dan taat kepada Allah, itu iman. Itulah ibadah. Itulah takwa. Maknanya sama. Al-iman huwa ibadah. Al-ibadah huwa taqwa. Al-ibadah hiya taqwa. At-taqwa hiya syukur. Iman adalah ibadah. Ibadah adalah takwa. Takwa adalah syukur. Sama saja. Jadi kita di sini ketika Nabi ingin menganjurkan kita beberapa etika, beberapa perbuatan baik, bertutur kata baik atau diam, kemudian memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Di sini ya Rasulullah SAW ingin mengetuk dulu iman kita. Amal-amal ini tidak akan pernah, amal-amal kebaikan ini sulit kita amalkan kalau tidak ada rasa cinta dan taat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah. Artinya, kalau ini kebaikan, berarti barang siapa yang cinta kepada Allah. Kemudian kata yaumul akhir, artinya orientasi akhirat. Orientasinya adalah balasan akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau orang ingin istiqamah dalam amal, maka jangan sekedar beramal. Sekedar sholat, sekedar sedekah, sekedar puasa, ya, sekedar umroh. Maka istiqamah itu akan sulit kita jaga kalau tidak ada, ya, atau tidak memperhatikan hal yang sangat penting ketika kita beramal. Apa itu? Memperhatikan hulunya amal dan hilirnya amal. Begitu. Hulunya amal adalah setiap kita beramal soleh, amalkan karena Allah. Amalkan karena Allah Jalla wa'ala. Karena perintah Allah. Ya. Misalnya Allah katakan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a wajh wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada rapat tertutup. Ketika kita mengadakan rapat tertutup, rapat yang bersifat rahasia. La khaira fi kathirin min najwahum. Tidak baik ada rapat pertemuan tertutup, ya, min najwahum au amara bisadaqatin, atau himbauan untuk bersedekah, au ma'ruf, atau himbauan ajakan untuk berbuat baik, au islahin bainan nas, atau upaya untuk mendamaikan manusia. Nggak ada kebaikannya kecuali apa? Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Tapi kalau semua itu dilakukan karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Aku akan beri, kata Allah, pahala yang besar. Jadi kita dalam beramal supaya istiqomah, ikhlas. Jangan asal amal. Langsung mulai aja. Karena menjadi orang baik itu sulit. Mempertahankan kebaikan lebih sulit. Menjadi orang yang baik sesaat itu mudah, tapi itu tidak mudah. Tetapi menjadi orang yang terus baik, istiqomah dengan kebaikan itu lebih sulit. Jadi kita kalau ingin istiqomah, jangan beramal kecuali ikhlas. Karena ikhlas itu salah satu sebab utama istiqomah. Makanya kata ulama, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Ya, di reward dari Allah, balasan dari Allah atas orang yang ikhlas. Misalnya kita ngaji nih sekarang nih, walaupun via online ya.
maka ngaji kita karena Allah ini yang dari awal kita ngaji karena Allah, Allah akan tuntun nanti di berikutnya, di bulan berikutnya, kita akan ngaji lagi gitu. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk mau ngaji lagi? Allah. Karena waktu ngaji kita di bulan lalu karena Allah. Jadi ketika kita ingin terus berbuat baik, maka perbuatan baik pertama kerjakanlah karena Allah. Maka Allah tuntun lagi ke perbuatan berikutnya. Kita pengen lagi berbuat baik berikutnya lagi, ya karena Allah. Jadi kapan kita berhenti beramal baik? Ketika amal yang kita amalkan, ya, itu bukan karena Allah. Maka Allah lepas hati kita. Allah tidak bantu, Allah tidak beri taufik. Itu bahayanya kalau orang tidak ikhlas dalam beramal. Kemudian, ya, hilirnya apa? Hilir dari amal adalah kita mengharapkan pahala dari Allah, surganya, ampunannya, rahmatnya. Jangan kosong, ada harapan. Ya, ada harapan. Di sini Nabi mengatakan wal yaumal akhir. Apa maknanya? Di sini adalah hilirnya, hulu dan hilir. Jadi kita kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kata Nabi alaihissalam, jaga lisan. Justru perusak kebahagiaan akhirat itu lisan. Isma'u ra'akumullah. Dengarkan sabda Nabi alaihissalam. Mu'ad bin Jabal, ya, pernah bertanya ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, dia berkata, apa namanya? Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi. Apakah kita akan disiksa? Ya, apakah kita akan diazab hanya karena hanya apa? Apakah kita akan diazab dan disiksa di akhirat atau kita kehilangan kebahagiaan akhirat hanya karena faktor lisan kita ini? Lihat pertanyaan Mu'ad kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadun bima natakallama bihi. Apakah kita akan kehilangan kebahagiaan akhirat hanya karena faktor lisan ini? Apa kata Nabi alaihissalam? Faqilat ke ummuk ya Mu'ad. Kamu gimana ya Mu'ad? Ibumu menyesal melahirkan kamu. Itu bahasa apa ya? Bahasa penekanan yang upaya apa? Ungkapan apa? Sayang banget gitu loh bahasa kita. Faqilat ke ummuk ya Mu'ad. Sayang banget ibumu lah telah melahirkan kamu. Ya, sayang sekali. Maksudnya apa? Bagaimana sih kamu Mu'ad? Justru kata Nabi, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Justru kata Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Orang itu diseret ke neraka. Ya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah diseret. Diseretnya bukan tak kaki. Diseretnya bukan ditarik kakinya dia sejajar gitu, tapi kakinya di atas, diseret, ya, kakinya di bawah, kepalanya mukanya di bawah atau tenggorokannya begitu, ya, diseret, berdarah-darah tenggorokannya dan mukanya, itu semua karena lisannya. Waktu di dunia dia tidak pandai menjaga lisan, jadi yang banyak merusak kebahagiaan akhirat itu lisan. Ya, sumber keburukan manusia itu apa? Lisan. Lisan. Pernah dengar hadis Rasulullah SAW? Semua perilaku anggota tubuh kita, baik buruknya ditentukan oleh lisan. Di mana setiap pagi kata Rasulullah SAW, semua anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berkata kepada lisan, ya lisan, tolong jaga dirimu, kendalikan dirimu. Karena baiknya kami dan buruknya kami ditentukan olehmu. Ini istaqamta istaqamna wa ini wajasna wa ini wajasta wajasna. Kalau kamu benar, kami pun benar. Tapi kalau kamu tidak bisa terkontrol dengan baik, kami pun akan menjadi lebih buruk. Jadi kunci kebaikan amal di antaranya adalah lisan.
Makanya kalau kita ingin tahu akhlak seseorang, lihat lisannya. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, dia tidak mungkin berakhlak baik. Nggak mungkin. Iya, lisannya akhlak. Di sini Nabi ingin menjelaskan dalam hadis ini, bahwa lisan itu ya akhlak. Mau tahu akhlak seorang, lihat lisannya. Apa kata Rasulullah sallallahu rabbi wa salam alaihi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia beriman, kalau dia cinta Allah, kalau dia taat kepada Allah, kalau dia takut kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya. Dengan cara apa? Berkata baik atau diam. Ucapan, sebagian jelas para ulama, ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Ada yang namanya qaulul khair, ada namanya qaulul syar, yang ketiga ada namanya qaulul lahu. Pertama, qaulul khair, yaitu ucapan baik. Ucapan baik ada 2. Ada 2 macam. Ucapan baik, ya, artinya ucapan itu memang baik. Apakah dia nasihat yang isinya dalil, qala Allah, qala Rasul, apakah itu tasbih, dzikir, apakah itu baca Quran, apakah itu mengingatkan orang dari kemungkaran, menyuruh orang untuk berbuat baik. Ini adalah ucapan baik namanya. Jadi dia baik ya secara zat. Jadi ucapan itu sendiri itu baik karena sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi ucapannya adalah ucapan yang sesuai dengan perintah. Ya. Ada ucapan baik yaitu berdampak baik. Ucapan itu berdampak baik. Ya, lima yatarattabu alaihi min khair. Ucapannya mungkin bukan ucapan ibadah, bukan ucapan baik, tapi berdampak baik. Ya, berdampak baik. Misal dia apa namanya? Eh, apa? Dia tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, dia tidak melarang dari yang mungkar, dia tidak sedang berzikir, ya. Tapi misalnya eh, kita jenguk orang sakit, misalnya. Lalu ketika kita jenguk saudara kita yang sakit, kita bilang sabar. Insya Allah penyakit ini bukti Allah cinta kepadamu. Allah memberi musibah itu artinya Allah sedang sayang dan cinta kepadamu. Itu kan perkataan yang biasa itu. Apa itu kebaikan? Ucapan baik? Bukan. Kita hanya ngomong kepada saudara kita atau teman kita yang sakit, yang kita jenguk, kita hanya bilang sabar, ya, ya, insya Allah, Allah ingin memberitahu kepadamu bahwa Allah itu sayang. Dari mana Allah sayang? Karena Allah memberimu ujian, musibah. Kalau Allah sudah cinta hambanya, maka Allah beri dia ujian musibah agar dihapus dosanya, agar diangkat derajatnya, agar diberi pahala besar. Singkat, ya, tapi dampak yang membuat si orang yang sakit ini yang tadinya terpuruk, pesimis, menjadi lebih bersemangat, lebih optimis untuk sembuh. Jadi kata baik itu ada 2 macam. Ada kata baik, ya, dia itu sendiri kata yang Allah perintahkan, baca Quran, ucapan membaca Quran, berzikir, ya, memerintah kepada ma'ruf, salat. Nah, itu kata baik itu. Gitu. Jaga pandangan, ya. Jangan pacaran, jangan berzina, jangan minum alkohol. Itu ucapan baik karena sesuai perintah Allah. Tapi kalau mengatakan ya bahwa Allah itu kalau sayang kepada hambanya, Allah akan ya Allah Allah akan memberi ujian musibah. Jadi orang yang terkena musibah itu berarti Allah sayang sama dia.
Mana perintahnya di situ? Nggak ada. Tapi dampaknya luar biasa. Ya, saya misalnya ada, saya pernah seorang ibu tidak berjilbab yang ngaji sama saya. Dia bilang, Ustadz tahu nggak, ingat gak? Saya dulu ingat kata Ustadz, gara-gara omongan Ustadz saya berjilbab. Waktu itu Ustadz sedang memberikan pendidikan, pelatihan tentang mengurus jenazah. Di saat itu jenazah perempuan. Ustadz bilang begini, coba ibu-ibu perhatikan. Dari rangkaian ya ngurus jenazah perempuan nih, coba di antara rangkaian yang kita lakukan adalah di mana si mayit ini, wanita perempuan ini, dia sudah mati tapi harus berkerudung. Sudah mati, ya kan? Mana ada orang nafsu sama orang mati? Kan gitu. Fitnahnya lebih kecil. Lihat perempuan saja sudah mati, dia harus berkerudung, menutup auratnya. Masa seorang wanita harus mati dulu baru pakai kerudung? Menutup auratnya, menutup rambutnya. Wanita muslimah sudah mati, dia harus menutup rambutnya dengan memakai kerudung. Apakah seorang wanita yang masih hidup, yang diberi kesehatan oleh Allah, diberi segalanya oleh Allah, tabaraka wa ta'ala, dia harus mati dulu baru pakai kerudung? Kata-kata itu yang sangat menggelegar di hati wanita itu, si ibu langsung dia pulang nangis pakai jilbab. Dia bilang suaminya dia izin pakai hijab, pakai pakai jilbab lebar. Sampai detik ini dia pakai jilbab. Alhamdulillah. Padahal dia hanya berjilbab pada saat ngaji, di luar itu dia lepas. Sekarang dimanapun dia ngaji. Itu. Kemudian ada kata yang buruk. Kata yang mengandung maksiat, kata yang mengandung syirik, kata yang menghina orang, ya, kata yang mengundang maksiat, yang mengandung unsur maksiat seperti bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama Rasulullah, pokoknya semua yang sifatnya maksiat yang dilarang oleh Allah. Ya, gitu. Yang ketiga, apa itu ucapan yang ketiga? Yaitu ucapan yang ketiga adalah lahu. Dia bukan ucapan baik, juga bukan ucapan yang tidak baik. Jadi tidak haram. Ya ngobrol tuh apa? Lagu ya biasa aja. Jadi perkataan mubah, ngobrol ya dengan teman di saat kumpul, ibu-ibu kumpul, bapak-bapak kumpul, ngobrol. Itu perkataan yang mubah. Nggak ada kebaikannya dan tidak ada larangannya. Nah, ucapan yang mubah ini yang dianjurkan oleh Nabi untuk diminimalisir. Gitu. Itu yang dimaksud oleh Umar Khattab. Dibelum katakan man kathura kalamuhu la kathura lagatu. Orang yang banyak ngomong pasti banyak kesalahannya. Ya itu ngomong apa maksudnya? Yaitu ucapan yang mubah. Ucapan yang bersifat lahu. Kalau kebanyakan sifatnya melalaikan. Kalau sudah melalaikan, akhirnya banyak kesalahannya. Jadi kita disuruh oleh Nabi tidak banyak bicara. Terutama apa? Tidak banyak bicara, terutama ya kalau tidak bicara yang buruk pasti itu terdepan. Jadi maksud faliyakul khairu aw liyasmut, maksudnya apa? Berkata baik, baik secara zat seperti baca Quran, menasihati orang, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, gitu ya. Atau yang berdampak baik, memberi dampak baik, ya, berkata baik itu. Atau pada ucapan yang bersifat mubah diminimalisir gitu, diperkecil. Jadi jangan banyak bicara walaupun itu mubah. Kecuali memang ada keperluan, ada kebutuhan dan kita perlu bicara gitu ya. Tapi kalau memang tidak mendesak, tidak perlu untuk bicara, maka kurangi. Itu yang dimaksud faliyakul khairan awliyasmut. Jadi kalau kita tidak mau menghadirkan ucapan baik, ya, atau dampaknya kalau kita ngomong pasti obrolannya kemana-mana, ya kan?
bicara tentang ini dan itu, kok ini jadi obrolan kemana-mana. Maka apa kata Nabi? Maka sebaiknya diam. Maka sebaiknya diam. Begitu para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia akan banyak bicara, walaupun itu perkara mubah, ya, maka dia sama saja membuka pintu keburukan. Awal orang berbicara maksiat itu karena awalnya dia banyak bicara. Awalnya dia banyak bicara. Makanya kalau kita ingin menjadi orang baik, maka pastikan lisan kita berucap yang baik, atau kalaupun kita berucap ucapan yang sifatnya mubah, maka diminimalisir. Jangan banyak bicara. Agar Allah Jalla wa'ala senantiasa memberi taufik kepada kita, membimbing kita, dengan kita mampu menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, lagi-lagi Allah atau Rasulullah menyentuh, ya, mengusik iman kita. Kalau memang kata Nabi di sini, Anda punya iman, maksudnya begitu. Kalau Anda memang punya iman, punya rasa cinta kepada Allah, dengarkan, ada hal yang aku cintai. Kalau kamu cinta, buktikan cintamu kepada kata Allah. Apa itu ya Allah? Aku ingin membuktikan cintaku kepadamu ya Allah. Apa itu? Muliakan tetanggamu. Jangan suka ribut sama tetangga. Akur sama tetangga. Kalau Anda punya tetangga yang tidak baik, sabar. Ya, dipertanyakan cintamu kepadaku, imanmu kepadaku kalau Anda tidak akur dengan tetangga. Ya. Bukan berarti tetangga kita harus baik semua. Bisa jadi ada tetangga yang sombong, ada tetangga yang zalim, ada tetangga yang tidak tahu diri, ya, bahkan kerap menyakiti kita, memfitnah kita. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, saya ingat betul hadis Nabi alaihissalam. Kata Nabi alaihissalam, ada 4 tanda kebahagiaan seorang hamba, ada 4. Apa itu? Yang pertama kata Nabi alaihissalam, rumah yang luas, al-baitul wasi'. Kalau orang sudah punya rumah itu luas, bisa jadi tempat silaturahim, tempat sholat tarawih berjamaah, ya, tempat sholat bagi wanita ketika ada pertemuan, kajian, ibu-ibu di rumah, lalu bisa sholat berjamaah karena rumahnya luas. Itu nikmat, wallahi nikmat. Yang kedua, apa kata Nabi alaihissalam? Jarus saleh, tetangganya baik. Jadi rumah kita walaupun tinggal di Pondok Indah, rumah kawasan elit, tapi tetangganya nggak baik, kanan kiri, depan kanan dan kiri, nggak ada enaknya hidup di tempat itu. Wallahi tempat tinggal enak itu ketika kita punya tetangga baik, walaupun mungkin rumah kita sederhana. Karena kalau ada apa-apa, terjadi sesuatu pada diri kita atau keluarga kita, sementara misalnya siapapun yang ada di rumah kita, dia sendiri, dan nggak ada orang, lalu mengalami musibah, jatuh di kamar mandi misalnya. Yang menolong pertama siapa? Tetangga. Tetangga. Luar biasa, tetangga itu bisa seperti keluarga sendiri. Ya, disitulah ada kekuatan saling bahu membahu, saling membantu, ya, saling mensupport. Subhanallah, nikmat punya tetangga yang baik. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, punya kendaraan yang baik, yang bisa dipakai untuk kemana-mana, ke tempat-tempat yang baik. Ya, punya kendaraan, nikmat. Punya mobil walaupun lama, tapi dia, ya, bisa melindungi kita dari panas, melindungi kita dari hujan. Itu nikmat. Kendaraan. Al-markabul hani, kata Rasulullah SAW. Yang terakhir apa? Pasangan hidup. Kita punya rumah mewah, tetangga baik, kendaraannya berapa unit, gitu ya. Tapi apa? Pasangan hidup kita nggak baik. Tiap hari ribut terus.
Masalah kecil ribut, masalah apanya ribut. Mana tenangnya? Mana bahagianya? Nggak ada. Jadi kalau kita punya 4 ini kata Rasulullah SAW, rumah luas, tetangga baik, kemudian ada kendaraan yang memudahkan kita untuk menjadi alat transportasi kita ke tempat-tempat yang baik, yang bisa melindungi kita dari panas dan hujan, kemudian juga punya pasangan hidup yang baik. Waduh, itu nikmatnya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW di sini ingin menguji iman kita dan kecintaan kita pada Allah. Ya, jadi kalau Anda cinta kepada Allah, muliakan tetanggamu. Di sini kata ulama ada kata ikram. Allah atau Rasul memerintahkan kita memuliakan. Memuliakan tuh gimana sih? Lafadznya mutlak. Nggak tahu kita memuliakan apa dia dikasih duit, apa kita kirim makanan, apa kita sapa, kita hormati, atau kita sering bertamu ke rumah dia. Nggak jelas. Karena lafadznya mutlak, ikram. Ada kaidah dalam manzumah fiqhiyah Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bisyara' kal hirzi wa bil 'urfi uhdud, kata beliau. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bisyara' kal hirzi bil 'urfi uhdud. Setiap kata atau setiap lafaz di dalam Al-Qur'an dan hadis bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh syariat, seperti tempat penyimpanan kalhiris kata Sesadi, fabil urfi uhdud. Penyimpanan itu ya seperti apa? Ya uruf, misalnya saya punya lemari di ruang kamar, kemudian di lemari tertutup, saya punya tempat menyimpan uang dan barang berharga. Lalu ada orang masuk, dia nyuri, berarti dia pencuri. Karena secara kalau dia ada orang misalnya dia taruh tempat penyimpanan duit di garasi misalnya. Umum nggak orang naruh penyimpanan duit atau barang berharga di garasi atau di teras depan rumah misalnya. Ini nggak umum, ya berarti dia tidak dicuri namanya. Itu bukan pencuri yang nanti ada konsekuensi hukumnya. Nah, sama dengan memuliakan tamu. Di sini Allah dan Rasul tidak mengatakan harus begini, kasih makan, bertamu, main ke rumahnya, nggak ada. Jadi dikembalikan kepada tradisi masing-masing masyarakat. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bisyara' kal hirzi wa bil 'urfi uhdud. Jadi setiap lafaz yang sifatnya mutlak dan Islam tidak membatasi bagaimana caranya, maka dikembalikan kepada tradisi masyarakat setempat. Misal ya, di daerah Tangerang, Tangsel ini misalnya, cara memuliakan tetangga adalah saling bertamu. Seminggu sekali datang atau kumpul, makan-makan misalnya, atau sebulan sekali. Ya itulah cara memuliakan tetangga. Gitu. Atau cara memuliakan tetangga, kalau ada yang sakit dijenguk. Kalau ada yang berkabung, kalau ada yang tertimpa musibah kematian, maka kita bahu-membahu, kita patungan, ya kan? Lalu itu kita jadikan dana sosial, kita salurkan kepada tetangga kita yang sedang mengalami musibah kematian, walaupun dia non-muslim. Nah, itu namanya ikram, dikembalikan oleh Islam. Islam tidak menyebutkan bagaimana caranya, dikembalikan pada tradisi masyarakat setempat. Ya, tradisi masyarakat masing-masing. Nah, itu. Apa itu tetangga? Pertama, khilaf para ulama. Ada yang dikatakan, ada riwayat menyebutkan tetangga itu rumah yang di sebelah kanan kiri kita, depan belakang kita 40 rumah. Itu dikritik oleh para ulama. Ya, kenapa? 40 rumah udah nggak relevan lagi zaman sekarang. Di zaman Nabi mungkin karena kota Rasulullah itu kecil. Kalau 40 rumah itu masih dekat karena dulu kecil, jadi mereka tidak berjauhan jaraknya. Kalau sekarang 40 rumah, ya 40 rumah. Kemudian misalnya di komplek, ya di komplek daerah padat misalnya gimana? Itu 40 rumah bukan? 40 rumah. Rumahnya gede-gede apa kecil-kecil? Ini kan gak jelas ini. Kalau rumahnya gede-gede misalnya, rumahnya rumah gedong semua, rumah-rumah besar. 40 rumah kanan kiri. Berapa meter?
Jadi kata sebagian ulama, ini maksud kata rumah itu mungkin berlaku di masa Nabi. Tapi sekarang tidak. Dikembalikan kepada uruf. Jadi tradisi kita penilaian masyarakat itu tetangga ya, bukan tetangga jauh amat. Misalnya kita kirim makanan kemana? Itu di ujung gang jauh amat. Lah, tetangga dekat nggak dikasih. Kan gitu. Jadi tetangga yang dimaksud, ya ini tetangga, adalah orang yang tinggal, ya orang yang tinggal di samping kanan kiri kita dan di depan kita, bukan yang di belakang rumah kita. Itu tetangga. Ya, mereka yang tinggal di depan, kanan, kiri, berapa rumah dari kanan kiri kita? Berapa rumah ya dari kanan kiri kita, depan, kemudian samping kanan kirinya berapa rumah? Kembali kepada penilaian masyarakat. Bisa jadi penilaian orang Jakarta beda dengan orang yang di Bandung. Kalau Bandung masih kampung udah kayak tetangga, biasa itu. Tapi kalau di Jakarta, waduh, itu jangankan 2 rumah, 5 rumah saya nggak kenal. Ya, jadi tetangga itu kembalinya kepada uruf, kepada tradisi dan penilaian masyarakat setempat. Dan tetangga itu punya hak khusus. Betul-betul kita harus jaga, ingat. Ketika kita tidak mampu menjaga harmonisasi, kehangatan hubungan dengan tetangga, dipertanyakan iman kita. Karena memuliakan tetangga, menjaga ya akur dengan tetangga, menjaga kehangatan hubungan tetangga adalah hal yang dicintai Allah. Ingat, lihatnya Allah, jangan lihat tetangga. Kalau kita lihat tetangga, maka tetangga baik yang kita jalin hubungan baik dengan dia. Tapi tetangga yang tidak baik, yang tidak pernah nyapa, yang combong, yang angkuh, yang cuek, ngapain dia tidak pernah nyapa saya? Saya ini orang paling lama tinggal di sini. Kok dia tidak bisa-bisanya nggak nyapa saya? Ya udah nggak saya sapa, jangan. Jaga kehangatan hubungan tetangga, baik tetangga yang baik, atau yang kurang baik, atau yang cuek, atau tidak cuek, semuanya kita harus muliakan. Kita harus jaga hubungan baik dengan mereka. Kenapa? Karena kita memuliakan tetangga, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetangga, ketika dia punya status tambahan, yaitu sebagai misalnya saudara, dia punya 2 hak. Ya, atau sebelum kerabat misalnya dia muslim, maka kalau dia tetangga kita dan dia muslim, dia punya 2 hak. Kalau dia kerabat, dia punya 3 hak. Jadi kalau kita punya sesuatu yang ingin kita kasih tetangga dan terbatas jumlahnya, dahulukan yang muslim dan kerabat. Dahulukan yang muslim dan kerabat. Misalnya, kanan kiri kita tetangga dekat, tapi dia bukan muslim, gitu ya. Tapi yang 5 rumah dari rumah kita itu adalah tante kita atau keponakan atau siapa kerabat. Dia saudara tapi juga tetangga, rumahnya tidak jauh dari rumah kita. Maka ketika kita memberi sesuatu, dahulukan dia. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang baik kepada tetangga, dahulukan yang kerabat, kemudian muslim, kemudian dia adalah tetangga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, lagi-lagi di sini Rasul mengusik iman kita. Kalau Anda beriman, kalau Anda cinta kepada Allah, buktikan cinta Anda kepada Allah Jalla wa'ala dengan beramal. Apa itu amalnya ya Rasulullah? Memuliakan tamu. Pertama, apa itu tamu? Tamu itu, ya, apa definisi tamu? Karena banyak dari kita nggak paham definisi tamu. Tamu itu orang yang dengan sengaja, ya, orang yang dengan sengaja pergi atau berencana menuju rumah kita. Dia tidak menuju ke yang lain. Jadi orang yang dengan sengaja berencana menuju rumah kita dan jaraknya jarak safar. Bisa dipahami ya? Seorang dikategorikan sebagai tamu adalah seorang yang dengan sengaja berencana ke rumah kita. Jadi kalau dia tidak rencana, misalnya dia rencana ke
Mana misalnya ada tetangga kampung atau saudara kampung, dia rencananya bukan ke rumah kita. Dia rencananya ke ada tugas kantor. Dia harus ke Jakarta misalnya, ke pusat misalnya. Tapi setelah ke kantor pusat, lalu dia mampir, dia tahu, dia sadar, dia ingat betul ada saudaranya di Jakarta. Lalu dia mampir, dia bukan tamu yang wajib kita muliakan. Paham ya? Jadi harus dia dari tempat dia tinggal, dia berencana dengan sengaja menuju rumah kita, bukan hanya mampir. Tapi tetap muliakan, muliakan. Kalau dia datang mampir kita muliakan, tapi tidak berdosa kalau kita memuliakan sekedarnya. Yang dimaksud wal yukrim dhaifa, wajib memuliakan tamu, ya. Dan ini wajib menurut sebagian ulama, yaitu tamu yang datang dari jarak safar. Jadi kalau ada tetangga, teman sekolah, atau ibu-ibu, orang tua murid, ya, atau teman kantor, dia bukan dari daerah safar, dia datang misalnya, dia bertamu dari mana dia, dari BSD, main ke Jakarta misalnya, itu bukan tamu, tapi kita muliakan, gitu. Bedanya apa Ustaz? Saya nggak ngerti. Begini para jemaah sekalian, kalau ada orang yang kita paham dia tamu, dia datang dari kampung halaman kita, dari Medan misalnya, dia memang niat ke rumah kita, maka semua yang kita punya, atau kalau kita tidak punya, beli, muliakan, ya, beli lauk pauk yang membuat dia menjadi merasa dimuliakan betul, ya. Jangan sekedarnya saja hanya air putih atau nasi dengan lauk yang sederhana, tidak. Kalau kita paham dia adalah datang dari jauh, dari jarak safar, memang niatnya ke rumah kita, kita sajikan jamuan istimewa. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Di situ dipertaruhkan iman kita. Di situ diuji iman kita kepada Allah. Jangan para jemaah sekalian, kita punya teman, misalnya teman orang kaya atau teman atasan kita, main kita suguhin itu, ya, lauknya ada sopnya, kemudian juga ada lauk lengkap semua, meja itu full. Tapi kalau dari kampung kita hanya suguhin lauk ala kadarnya, ini dipertanyakan iman kita. Yang lebih dimuliakan adalah bukan tamu yang sesungguhnya. Kalau dia orang dekat atau dia niatnya bukan rumah kita tapi hanya mampir, ya jamu. Tapi tidak boleh seistimewa, ya, ya, tidak boleh lebih istimewa jamuannya daripada orang yang dari jauh, dari jarak safar, memang niat berkunjung ke rumah kita. Itu tidak boleh sama. Itu dimaksud sabda Nabi alaihi salam, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaif." Barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ya, memuliakan tamunya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, ya, yang pertama adalah bahwa mulut ini adalah kunci akhlak. Bagaimana lisan kita, maka begitulah akhlak. Maka bagaimana cara untuk berakhlak melalui lisan? Berupaya menghadirkan ucapan yang baik dengan lisan kita atau meminimalisir ucapan-ucapan yang bersifat mubah. Yang kedua, Islam mewajibkan kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Bukan karena berhubungan baik dengan tetangga karena mereka adalah orang-orang baik, maka itu hubungan timbal balik, tapi menjaga hubungan baik dengan tetangga, bentuk apapun, modelnya seperti apa, apakah dia baik atau tetangga yang tidak baik, kita tetap jalin dan jaga hubungan, tetap harus sabar. Kalau dia cari gara-gara, tetap sabar. Kenapa? Karena kita mau menjaga hubungan dengan tetangga karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena perintah Allah. Bukan karena kebaikan tetangga, bukan karena keramahan tetangga, tidak. Jangan pernah menjaga hubungan baik dengan tetangga, menjaga hubungan baik dengan tetangga karena kebaikan tetangga, keramahan tetangga, kesopanan tetangga, bukan. Jaga hubungan baik dengan tetangga hanya karena perintah Allah. Hanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kita tidak membedakan antara tetangga baik dan tetangga yang tidak baik. Kemudian Islam, ya, adalah agama yang memperhatikan aspek kehangatan, aspek silaturahim,
aspek kedekatan secara emosional, ta'aruf, dinul ulfa wa taqarub, ya. Nggak ada itu agama yang betul-betul sampai ditekankan menjaga hubungan tetangga, hangat dengan tetangga sehebat itu, nggak ada. Padahal dia mungkin tetangga doang, bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan nasab. Dia siapa? Padahal dia tetangga yang tidak baik. Apa ada nggak di Kristen? Kalau tidak baik, maka jalin hubungan. Ya, tetap sabar. Subhanallah, lihat Islam menganjurkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, walaupun dia tetangga yang tidak baik, walaupun dia tetangga yang zalim, walaupun dia tetangga yang sangat angkuh, tetap kita harus jaga. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menjaga kebersamaan, silaturahim, ya. Kemudian apa? Ujubu ikramul dhaif bima yu'addu ikraman. Kita harus memuliakan tamu dengan secara maksimal. Siapa itu mereka yang datang dengan niat berkunjung ke rumah kita dari jarak safar? Walaupun dia orang kampung, dia orang miskin, tetap kita tidak boleh bedakan. Ya, misalnya dia biasa makan tempe, udahlah nggak apa-apa tempe aja, enggak, kamu tuh tamu gitu bilang. Saya harus muliakan karena Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk memuliakan tamu. Kamu dari kampung, saya harus muliakan kamu. Ya dia nggak biasa makan kambing, suguhin daging, suguhin kita beli misalnya nasi mandi. Dia nggak pernah mencicipi nasi mandi. Bismillah, saya ingin muliakan tamu. Ya, tunggu, saya ingin suguhkan, ya, saya ingin sajikan jamuan istimewa. Duduk manis, saya akan siapkan. Jadi kita pesen di rumah makan Arab, nasi mandi dengan kambingnya yang ya 1 ekor mungkin atau setengah ekor, itu sudah luar biasa. Kemudian dengan tehnya, dengan acarnya, dengan maroknya, luar biasa. Sampai subhanallah kata tamunya, ini luar biasa. Bismillah. Karena saya diperintah oleh Allah Rasulnya memuliakan kamu. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Doakan semoga dari jamuan ini rezeki saya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena musafir itu doanya mustajab. Ya, seperti itu. Ini enggak. Ya, ada teman-teman kalau acara arisan pada tetangga-tangga disuguhinya nasi mandi. Tapi teman saudara dari kampung, keluarga dari kampung disuguhinya tempe, tahu, sambal, lalap. Gimana, Kate? Di mana kekuatan iman kita kepada Allah? Di mana kekuatan taat kita kepada Allah Rasulnya? Tamu yang dimuliakan secara istimewa adalah tamu yang datang dari jauh, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang susah, kalau dia datang dari jarak safar, walaupun dia ya adalah orang yang mungkin bukan orang yang terpandang, tetap kita harus memuliakan dengan jamuan istimewa. Karena apa? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Adapun selebihnya, tetangga kita, teman kita, siapapun yang mungkin hanya mampir, beri dia jamuan. Ya, kue, minuman, ya, es teh manis, teh hangat, kopi, itu sudah jamuan. Ya, jangan kalau dari jauh lalu kita hanya suguhkan teh, kopi, hanya dengan kue-kue kering, dipertanyakan iman kita. Jadi siapa yang diberi jamuan istimewa? Mereka yang datang dari jauh, dari jarak safar, memang niatnya dari tempat dia tinggal untuk berkunjung ke rumah kita. Bagaimana Ustaz kalau misalnya saya semua tidak saya bedakan? Nah, boleh silakan. Ya kalau memang budgetnya siap gitu ya. Pokoknya semua orang yang bertamu ke rumah saya suguhin nasi mandi, saya suguhin nasi kebuli, saya masakin, silakan. Ya, tapi jangan ada perbedaan. Ya, jadi memandang orang itu dari sosialnya, status sosialnya, tidak. Jadi siapapun yang datang ke rumah kita dan dia dari jarak safar, berniat untuk berkunjung ke rumah kita dari tempat tinggal dia, maka ini yang kata Nabi, muliakan dia dengan jamuan istimewa. Maka kalau Anda memuliakan tamu yang datang dari jauh dan niat berkunjung ke rumah kita, maka itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang cinta Allah, orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan insya Allah, Allah akan berkahi rezeki kita. Allah akan limpahkan rezeki kita karena kita menjalankan semua itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, perbedaan antara atau penjelasan dari hadis ini, ya, penjelasan dari hadis ini, Allahu ta'ala alam.
Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah. Syukron jazakallah khair untuk Ustadz yang telah memberikan materinya. Alhamdulillah kita banyak menerima ilmu-ilmu yang baru mengenai penjelasan memuliakan tamu dan tamu ini, tetangga dan tamu. Untuk yang mau bertanya silahkan, ada waktu sedikit ya Ustadz ya. Nah, Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Yang pertama Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana sebagai muslim menyikapi adanya berita bahwa non-muslim ditugaskan Departemen Agama setempat dari salah satu daerah yang mayoritasnya penduduk non-muslim untuk membantu mempersiapkan pemberangkatan calon jemaah haji setempat ke asrama haji di tempat mereka. Apakah ini boleh Ustadz? Mohon arahannya, syukran. nah, ini pertanyaannya melenceng jauh dari materi ini hari ini. Iya, Ustadz. Ya. Kalau memang harus dijawab, saya jawab. Ya. Maka jawabannya adalah hukumnya boleh. Pertama, kalau secara hukum, jadi dari aspek hukum, maka kita melihat tidak ada mahdzur, tidak ada larangan. Ya, menggunakan tenaga non-muslim, tenaga kafir. Ya, dalam perkara-perkara mubah, perkara-perkara duniawi. Membantu jamaah haji itu kan perkara duniawi. Hajinya ibadah, tapi tekniknya secara teknis itu kan muamalat, urusan dunia begitu. Ya, jadi hukumnya boleh. Karena Nabi alaihissalam ketika beliau hijrah, beliau menggunakan tenaga siapa? Tenaga orang musyrik. Ya, ketika Nabi alaihissalam, jadi beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menggunakan orang musyrik untuk menuntun jalan. Karena beliau melewati jalan yang tidak biasa dilewati orang pada umumnya. Dan yang tahu jalan itu orang musyrik. Sehingga beliau muter lewat pesisir laut. Itu sangat jauh sekali. Makanya makan waktu berhari-hari. Ya, siapa yang memberikan petunjuk jalan, mengantar beliau melewati jalan yang tidak biasa? Orang musyrik. Jadi sebetulnya menggunakan tenaga non-muslim, tenaga kafir dalam urusan-urusan dunia tidak ada masalah. Tetapi kita bicara etika di sini. Kita bicara etika. Ya, bicara kepantasan, kelayakan. Kalau kita adalah negara muslim terbesar, katanya bukan negara muslim terbesar lagi, kita sekarang kedua. Ya. Kalau memang kita adalah termasuk mayoritas muslim, dan banyak muslim yang nganggur, ya, banyak muslim yang mungkin tidak punya pekerjaan, ya, bisa kita latih untuk bisa melayani jamaah. Kenapa tidak diutamakan yang muslim? Ya, ini bicara prioritas. Jadi kalau secara hukum boleh, tapi memilih non muslim menjadi tenaga musiman untuk melayani jamaah haji, ini perlu kita kritik. Adalah kebijakan yang tidak tepat. Apakah tidak ada muslim yang akan bisa kita pekerjakan? Banyak. Ya, banyak sekali. Di daerah mayoritas, kita tahu negeri kita ini banyak mayoritas muslim. Coba aja buka lowongan, dipublikasikan. Di Jakarta banyak anak-anak muda yang nganggur kok. Mereka muslim. Kenapa dibuka mereka? Apalagi urusan haji. Jadi kita tidak hanya bicara aspek hukum, tapi kita bicara tentang kelayakan. Ya, kita kritik ini pejabat-pejabat Kemenak ini. Gitu. Jangan gitu dong. Ya kan? Anak-anak muda muslim banyak yang nganggur. Kalau mereka dipekerjakan, ya kan, kemudian didakwai, dijadikan, diarahin ke jadi anak muda yang baik, kan enak begitu, kan baik. Kenapa harus orang kafir? Apa nggak ada orang Islam lain apa? Jadi begitu. Jadi secara hukum boleh, tapi secara kelayakan, ketidakpantasan ini tidak pantas. Ini kebijakan yang sangat kita kritik sekali. Karena ini baru pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. Membludak itu. Ya,
Kemenak itu selalu merekrut apa? Mahasiswa Mesir karena mereka murah. Ya, mereka murah dan memang mereka butuh uang. Karena memang beasiswa di sana ada yang dapat beasiswa, ada yang reguler, artinya bayar sendiri, ada yang dapat beasiswa tapi beasiswa juga beraneka ragam, ada yang sedikit. Jadi mereka mencari tambahan itu dari kerja musiman seperti haji tadi. Selama ini yang direkrut itu mereka. Karena kalau berangkat dari Jakarta itu kosnya tinggi. Jadi kalau buka tenaga, kecuali tenaga ahli, misalnya perawat, ya kan, kedokteran, itu perlu karena memang mereka adalah orang-orang ahli, ya. Tapi yang biasanya hanya untuk nganter, ngasih petunjuk jalan segala macam, ya kalau untuk di sana itu biasanya untuk jamaah-jamaah teman-teman dari Mesir gitu. Tapi kalau untuk yang di sini dan bukan tenaga ahli misalnya yang mengarahkan jamaah haji yang nemenin di asrama haji misalnya, kemudian diarahkan ke bandara segala macam. Kalau di bandara kan ada petugas haji, yang dimaksud dengan tenaga non muslim ini di mana gitu loh. Kalau diberangkatkan dari Jakarta atau dari masing-masing embarkasi haji menuju Jeddah, ya di Jeddah kan nggak ada masalah, orang kafir berada di sana kan, bukan tanah haram. Ini kenapa? Memangnya orang Islam udah habis lah. Ingat tetangga aja yang Muslim didahulukan lah. Tetangga punya hak, tetangga Muslim lebih berhak, tetangga Muslim punya kerabat lebih berhak lagi. Jadi kita ini jangan hanya bicara hukum, gitu, bicara kepantasan. Kalau kita bantu orang Islam, pahala kita lebih besar. Bantu orang kafir, berpahala atau tidak? Berpahala. Tapi lebih besar pahalanya membantu orang Islam. Dan kita coba buka mata kita, meleklah. Banyak orang Islam yang susah, yang nganggur. Ekonomi kita ini sedang terpuruk. Gitu. Ya, kenapa nggak mereka diberi kesempatan gitu loh? Diberi kesempatan, mudah-mudahan rezeki itu berkah. Ya, memang ini kritik. Gak ada masalah kita kritik ini. Teman Menteri Agamanya ini agak nyeleneh ini Menteri Agamanya. Memang beda-beda dia. Ya, kita kritik ini. Gak ada masalah, kritik membangun. Ya, karena di masa beliau ini yang banyak keanehan-keanehan ini. Mungkin kalau menterinya bukan dia, nggak ada lagi begini-gini itu. Ya, makanya kita kritik, kita sayangkan, kita tidak sependapat, secara hukum boleh, kita tidak mempermasalahkan masalah hukum, tapi kita kritik dari aspek kelayakan. Kenapa kita pekerjakan non-muslim, sementara muslim masih banyak, dan bahkan bisa jadi lebih baik. Gitu. Kecuali tenaga ahli pun muslim banyak kok. Kita bukan minoritas, kita mayoritas. Mau apa? Mau dokter, mau perawat, mau apa? Mau spesialis, mau siapa? Banyak sekali. Mau di daerah mana? Di kota besar. Kan dari yang berangkat dari masing-masing daerah itu pun tidak semua kota-kota besar, Medan, Surabaya, ya. Kemudian misalnya di mana, mungkin di Balikpapan misalnya. Jadi tidak semua kota, itu semua banyak stoknya. Jadi kita jelaskan seperti itu. Hukumnya boleh, tetapi lebih dari itu kita kritik bahwa ini adalah kebijakan yang tidak tepat, ya perlu ditinjau kembali ke depan, tidak boleh ada lagi seperti ini, ya kan? Tapi kita tentu memberikan masukan secara santun, melakukan pendekatan secara persuasif dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenak. Wallahu a'lam bishawab. Siap, syukur jazakallah khair untuk jawabannya Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita. Satu kali lagi Ustaz ya, pertanyaan. Nah, Ini ada dari Akhiriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan Ustadz tentang berapa hari kewajiban tuan rumah melayani tamu yang menginap di rumah dan sejauh mana yang harus disiapkan. Demikian juga kalau kita menginap di rumah teman, apa batasannya bagi kita yang menginap? Barakallahu fikum. menginap dalam konteks bertamu atau hanya bermain gitu. Kalau bertamu yang dimaksud tadi, bertamu dari jarak jauh, dari jarak safar, dan memang kita niat untuk berkunjung ke rumah dia, maka di sini Nabi membatasi 3 malam. Kata Nabi al-dhiyafatu tsalah. Bertamu, jadi ingat tamu itu siapa? Orang yang datang dari jarak safar. Jarak safar ya. Ustaz, kalau misalnya dari Kerawang, itu safar.
Lebih dari itu, atau dari saudara dari Bandung, itu safar. Jadi saudara dari Bandung datang ke Jakarta, mau main ke rumah kita, dia musafir dan dia tamu, jamu dia. Jangan dengan jamuan yang biasa saja. Jamu istimewa. Ajak dia ke rumah makan Hadramaut, Hadramiyah, Abu Nawas, apalah semua. Semua rumah makan yang enak kita ajak. Rumah makan Padang, Serhana, rumah makan apa namanya, rumah makan apa yang enak-enak, pagi sore lah apa gitu. Itu jangan dibawa ke warteg. Itu bukan menjamu namanya. Jadi istimewa, jamuan istimewa. Lalu dibatasi oleh Nabi Alaihissalam 3 malam. Karena kata Nabi Alaihissalam, kalau lebih dari 3 malam berarti tamu itu nggak tahu diri, gitu ya. Dan kita bilang maaf, saya udah nggak bisa jamu karena sudah 3 malam. Sampaikan aja. Kalau nggak bisa menyampaikan, ya kita ya nggak ada lagi nasi mandi, nggak ada lagi apa namanya jamunya istimewa, nggak ada. Jadi dia merasa oh beda. Ya artinya kita udah maksimal selama 3 malam atau 3 hari, gitu. Jamuan istimewa itu hanya berlangsung selama 3 hari, gitu. Kalau sudah 3 hari, tarik semua jamuan, hanya air putih aja, hanya sekedarnya aja, nggak ada lagi jamuan istimewa, karena Nabi mengatakan kalau tamu yang ideal itu selama 3 malam, 3 hari 3 malam, selebihnya maka itu adalah ketidaktahuan diri. Jadi dia tidak tahu diri, dia. Berarti dia tamu yang tidak tahu diri. Maka kita harus hentikan jamuan istimewa. Ya kalau dia ingin tetap nginap di rumah kita, ya kita nggak bisa ngusir, tapi jangan ada jamuan istimewa lagi, biasa-biasa saja. Seperti itu. Kemudian ya sama kalau kita bertamu. Kalau tamunya kita tamu dekat atau tamu jauh. Kalau tamu jauh ya seperti itu, dibatasi 3 hari. Kalau tamu dekat ya kita nginep misalnya, ya nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya tuan rumahnya tidak menjamu kita dengan jamu istimewa, biasa aja, hanya dengan menyiapkan nasi bungkus misalnya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dia tidak, bahkan kita tamu pun kalau bisa tidak merepotkan tuan rumah. Kalau bisa, kalau kita tamu dekat ya. Kalau kita tamu dekat tidak perlu kita apa namanya merepotkan tuan rumah, ya. Dia sudah menyediakan tempat saja sudah luar biasa. Tapi kalau itu kita ini adalah tamu tamu dekat. Tapi kalau tamu jauh, ya, kalau tamu jauh maka dituntut dari tuan rumah berdasar hadis ini menyuguhkan jamuan istimewa. Karena ini pertaruhannya iman. Kalau ada tuan rumah terhadap tamu dari jauh, ternyata jamuannya biasa-biasa saja, maka dipertanyakan imannya. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Allahu ta'ala alam bissawab. Syukran Ustadz untuk jawabannya. Mungkin ada pertanyaan sedikit ini mengenai jarak safar itu berapa kilometer ya Ustadz yang dianggap safar itu? Safar khilaf para ulama, ada safar yang dibatasi jumlahnya, yaitu 84 kilo. Ada safar yang tidak dibatasi jumlahnya. Tapi Syekh Utsaimin, dan itu saya jelaskan dalam buku saya, Panduan Umroh lengkap, saya jelaskan. Yang kalau kita mengacu pada dalil, maka lebih kuat dalilnya adalah, kata Syekh Utsaimin, jarak safar tidak ditentukan jaraknya. Dikembalikan kepada penilaian orang. Ya, penilaian orang pada saat itu. Karena misalnya berubah-ubah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Misalnya dulu Jakarta Tangerang safar. Jakarta Puncak dulu safar, Jakarta Bogor dulu safar. Sekarang udah bukan safar lagi karena mudahnya fasilitas, adanya tol, jalan yang mudah, segala macam, kemudian transportasi yang udah lebih canggih, udah berubah itu. Bogor bukan safar lagi, dulu safar, ya. Tapi kalau untuk memudahkan kata Sultemi, maka patokannya adalah 84 kilo tadi. Misalnya gini, ya, misalnya apa namanya kita Bandung misalnya, kita ke Bandung, lancar, ke Bandung lancar. Orang biasa ke Bandung, apalagi pakai kereta cepat gitu, ya kereta cepat, nggak terasa naik ke Bandung, naik kereta ke Bandung. Setelah di Bandung, saya safar nggak ya? Kayaknya nggak terasa ke Bandung atau ringan, nggak ada beratnya, nggak ada lelahnya. Bagaimana ini Ustaz? Saya kosor atau tidak? Saya wajib sholat Jumat atau tidak? Saya wajib puasa tidak? Kalau kalau apa? Saya boleh nggak berbuka puasa? Karena saya bingung status saya musafir atau bukan. Kita jawab, kalau kita melihat Bandung ini tidak jauh, dekat,
tapi jaraknya lebih 80 kilo. Ini sudah lebih 80 kilo ini Bandung ini. 84 kilo lebih. Sementara kita merasakan kemudahan menuju Bandung gitu. Karena dengan naik kereta cepat tadi. Lalu gimana Ustaz satu saya musafir? Musafir. Untuk memudahkan melalui tadi jarak safar yang jelas tadi. Ya, melalui jarak safar yang jelas. Karena dia walaupun akses ke sana mudah, tapi karena jaraknya lebih 84 kilo, maka dia dikatakan Bandung adalah musafir. Bandung adalah musafir. Betul Ustaz. Ke puncak safar bukan. Tahun itu safar bukan. Bukan. Kok bukan safar? Itu aja. Tapi macet Ustaz. Itu kalau weekend tuh macet ke atas. Sampai berjam-jam. Bisa sampai 6 jam, 7 jam sampai ke ke puncak. Kita bilang walaupun macet. Kenapa? Itu bukan patokan. Kita ukur aja. Dari Jakarta menuju puncak, puncak pas itu berapa kilo? Kalau tidak lebih 84 kilo, dia bukan safar. Ternyata bukan. Tidak sampai itu. Berarti dia bukan safar. Berarti sampai di sana, kalau kita ada kegiatan di villa, tidak boleh mengkosor. Kalaupun mau, menjamak saja. Wallahu ta'ala a'lam. Siap, cukup jelas, insya Allah ya Ustadz, penjelas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, demikian kajian hari ini. Kami ucapkan syukran jazakumullah khair untuk Ustadz atas waktunya. Semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan kita selalu diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan segala ilmu yang kita pelajari hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.